Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Abdurrahman, NIM 220320052. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Manikusalem Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya ingin membahas mengenai negosiasi. Pengertian negosiasi, tujuan negosiasi, dan juga praktik langsung bernegosiasi bersama pedagang buah di keruku. Nah, langsung aja simak baik-baik videonya. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian negosiasi dan juga tujuan negosiasi. Nah, jadi negosiasi ini adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang dimana pihak-pihak tersebut memiliki kepentingannya masing-masing. Negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam negosiasi, setiap pihak biasanya menyampaikan ataupun memiliki kebutuhan, keinginannya masing-masing, dan berusaha menemukan titik temu ataupun kesepakatan yang diperoleh melalui kompromi atau tawar-menawar. Begitu. Nah, selanjutnya ada tujuan dari negosiasi. Yang pertama, tujuan negosiasi ini untuk mencapai kesepakatan bersama. Tujuan negosiasi untuk memperoleh keputusan bersama yang disetujui antara kedua pihak yang terlibat. Yang selanjutnya, menghindari atau menyelesaikan konflik. Nah, negosiasi ini juga digunakan untuk menyelesaikan perdebatan ataupun konflik secara damai tanpa kontroversi ataupun menghindari ketegangan yang ada antara kedua belah pihak yang telah mencapai kesepakatan. Namun di tengah kesepakatan itu berjalan, kedua pihak merasa dirugikan. Nah, untuk itu kedua pihak tersebut bisa kembali bernegosiasi. Nah, makanya tadi disebutkan bahwa tujuan negosiasi ini untuk menghindari ataupun menyelesaikan konflik. Yang ketiga itu ada memenuhi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Jelas dong dari definisi yang telah saya sampaikan, negosiasi bertujuan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Setiap pihak yang terlibat dalam negosiasi pasti mempunyai kepentingan. Maka dari itu tujuan dari negosiasi pasti memenuhi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Begitu. Nah, yang keempat ada membangun dan memelihara hubungan baik. Nah, negosiasi ini juga bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan baik, baik sesama bisnis ataupun sesama rekan kerja ketika melakukan negosiasi. Ketika negosiasi berjalan dengan baik, otomatis hubungan baik antara kedua pihak yang terlibat dalam negosiasi itu akan menjadi baik juga. Nah, yang terakhir ada menciptakan solusi yang menguntungkan atau win-win solution. Nah, negosiasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan ataupun mencapai keuntungan dari masing-masing pihak atau bisa dibilang win-win solution gitu. Dari definisi menjelaskan bahwa setiap yang bernegosiasi pasti ataupun setiap pihak yang bernegosiasi memiliki kepentingannya masing-masing dan setiap kepentingannya itu harus didapatkan ataupun setiap pihak harus mendapatkan kepentingannya. Nah, disinilah bisa dikatakan tujuan dan negosiasi untuk mencapai solusi yang menguntungkan kedua pihak atau win-win solution begitu. Nah, itu mungkin sedikit pengertian dan juga tujuan negosiasi dari saya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan proses negosiasi secara langsung bersama pedagang buah di di Keruku gitu. Nah, jadi simak saja video negosiasi saya dengan tukang buah. Langsung saja kita masuk ke videonya. Ini Pak, mau nanya harga mangga ini. Berapa sekilo Pak? Mangga 15. Oh. Kalau kurang nih kira-kira berapa Pak? Kalau kurang yang mana? Harganya? Harganya? Ya. Paling bisa 2 kilo 25. 2 kilo 25. Kalau nanas? Nanas 1 biji 10. 10. Kalau misal ambil 3? Iya, 25 boleh. 3 25 boleh. Murah-murah kita jual. Kalau semangka Pak berapa? 1 kilo dia juga, 5.000 sekilo. Kalau ngambil di atas 3 kilo berapa Di kira? atas 3 kilo. Iya. Berarti tergantung ada harga 20, ada yang 17 kurang
Pak yang kita kurang harga. Oh, kalau semangka ya, Pak ya. Oh. Jadi paling bisa kurang di sini buahnya kira-kira yang mana, Pak? Mana, mangga, Oh. jeruk ya. Oh, jeruk. Kalau jeruk berapa sekilo, Pak? 20, 20. Kalau kurangnya? 2 kilo 35. Oh, 2 kilo 35. Oh. Nah, jadi kan kita ini juga ada project nih, Pak, kayak tugas kelompok buat makanan. Terus kita butuh nih buah-buahan, Pak. Kira-kira kalau misalnya kita ngambil ke Bapak boleh kurang kan, Pak, harganya? Kayak dari tadi ada mangga yang 13 kilo, 1 kilo bisa 2 kilo 25 atau 2 kilo berapa tadi, Pak, kalau boleh tahu? 2 kilo 25. Oh, Bisa. bisa ya, Pak ya. Jadi rata-rata paling bisa kurang 1.000 atau enggak 2.000 ya, Pak ya? Tergantung barangnya. Oh, tergantung barangnya ya, Pak ya. Ya udah, Pak, itu aja sih, Pak. Makasih ya, Pak. Nah, berdasarkan video negosiasi saya bersama pedagang buah, kami telah mendapatkan kesepakatan yang dimana kami bernegosiasi terkait harga dan juga saya menawarkan kerjasama kepada beliau untuk menjadi pemasok bahan baku. Berhubung saya juga ada tugas terkait mata kuliah praktek kewirausahaan untuk membuat sebuah produk, nah dari situ saya berniat untuk bernegosiasi kepada Bapak pedagang buah untuk menjadi mitra ataupun pemasok bahan baku yang nantinya buah tersebut akan saya olah menjadi produk. Nah, dalam video tersebut terlihat bahwasannya pada awalnya saya bertanya terkait harga kepada Bapak pedagang buah dan beliau menjawab, dan kemudian saya bertanya lagi nih, ketika saya mengambil buah ataupun membeli buah dalam jumlah yang besar, apakah harganya bisa kurang? Nah, beliau setuju untuk menguranginya karena alasan saya membeli dalam jumlah yang tidak sedikit gitu. Nah, setelah itu saya menawarkan kepada beliau untuk menjadi pemasok bahan baku atau mitra yang bekerja sama dengan saya. Karena saya juga butuh buah tersebut untuk dijadikan produk. Nah, jadi saya menegosiasikan dengan Bapak pedagang buah terkait kerjasama dengan saya. Nah, beliau pun setuju. Nah, dari persetujuan ataupun kesepakatan antara saya dan beliau, kami kedua belah pihak, baik saya maupun pedagang buah, mendapatkan keuntungannya masing-masing atau win-win solution. Kesepakatan yang kami buat ini sama-sama menguntungkan ataupun win-win solution. Yang dimana keuntungan yang diperoleh oleh Bapak pedagang buah ialah beliau mendapatkan pelanggan tetap yang nantinya bisa menambah penjualan dari buah-buah yang beliau jual. Dan saya mendapatkan keuntungan pengurangan harga terkait buah yang beliau jual dengan orang lain dan yang saya beli itu ada kisaran harga yang dikurangi. Nah, saya mendapatkan keuntungan di situ. Dan juga saya mendapatkan keuntungan pemasok bahan baku untuk produk yang akan saya buat nantinya. Nah, di situ. Dari situ terciptalah negosiasi antara saya dan pedagang buah terkait kerjasama gitu, yang saling menguntungkan dan mendapatkan hasil win-win solution. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Apabila penyampaian saya kurang jelas ataupun ada yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Dadah. See you the next time.